Allah Bapa yang Maha Kasih, yang Maha Kudus, yang kami puji dan sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik untuk kami. Engkau telah menyelamatkan kami dan kini kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memperingati hari kematian anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, turunlah Roh Kudus-Mu untuk kami semua. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, demikian juga seluruh umat-Mu yang mendengarkan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 21 ayat 15 hingga 17. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku." Salam saudara-saudara, ibu bapak yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang menjadi tema kita adalah Do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Saudara, baru saja kita menyaksikan film tentang penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Dan itu juga yang kita peringati di sore hari ini. Di sore hari ini kita bayangkan kita sedang berada di bawah salib itu. Saudara-saudara bisa membayangkan betapa pedihnya Tuhan Yesus yang disalibkan tadi. Dan itu juga yang membawa kita kepada pertemuan hari ini untuk memperingatinya di Jumat Agung ini. Saudara, kalau kita melihat dimensi waktu yang ada, kita seringkali di dalam kehidupan ini pasti merasa yang seperti ini. Ada masa lalunya, lalu kemudian masa kini, dan masa yang akan datang. Saudara dan saya, di masa-masa lalu, mungkin saja kita sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Mungkin saja kita sudah melakukan penyangkalan-penyangkalan. Mungkin saja berbagai hal yang tidak baik kita lakukan, sehingga menyakiti hati Tuhan. Masa lalu kita penuh dengan kegagalan, penuh dengan penyangkalan, penuh dengan apa saja yang senantiasa menyakiti hati Tuhan. Akan tetapi Tuhan berkata, Kristus mati
untuk kita ketika kita masih berdosa. Itulah masa lalu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masa kini, hari ini, saat ini, kita berhadapan dengan pribadi Kristus. Kita berhadapan dengan wajah Kristus yang sudah menebus kita. Saudara dan saya dipertanyakan, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ini yang senantiasa digaungkan oleh Yesus sampai dengan hari ini kepada saudara dan saya. Karena masa lalu saudara, masa lalu saya sudah ditebus olehnya. Saudara tidak akan ditanya, apakah engkau berhasil? Apakah engkau kuat? Apakah engkau rohani? Tidak akan ditanya seperti itu. Yang menjadi pertanyaannya, apakah engkau mengasihi aku? Ibu bapak, masa depan itu sungguh ada. Firman Tuhan mengatakan demikian. Akan tetapi, saudara-saudara perlu tahu bahwa masa depan itu bukan karena kegagalan sehingga kita bangkit untuk bisa meraih masa depan itu. Tetapi masa depan itu sungguh ada di tangan Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu, saudara dan saya, hari ini pun, masa depan pun, saudara pasti ditanya, apakah saudara mengasihi Kristus? Saudara-saudara, kalau kita lihat perjalanan salib yang tadi kita sudah saksikan, kita lihat juga peristiwa di Getsemani, bagaimana para murid tertidur juga, termasuk Petrus tertidur ketika itu. Padahal yang ditunggu-tunggu itu gurunya sedang dalam pergumulan, dalam penderitaan berat. Secara mental, kalau kita manusia mungkin kita tidak mungkin bisa menahan itu. Tetapi para murid itu, kita bisa saksikan mereka tertidur, termasuk Petrus. Lalu kita lihat juga tadi bahwa ketika Yesus mau disalibkan, semua menghina dia, semua mencaci maki dia. Itulah yang terjadi ketika itu. Lalu dia bawa ke Bukit Golgota. Dia salibkan, dia pakukan. Kalau kita lihat tadi Bapak Ibu, salah satu penulis tentang salib Yesus itu, yang dicambukkannya itu, ujungnya itu sebetulnya ada duri, yang bentuknya itu seperti kail. Sehingga ketika dia cambuk, dia tarik, berikut juga dagingnya juga atau ototnya juga tertarik. Itulah penderitaan yang dialami oleh Yesus. Ia dihina, ia disiksa, dipaku di kayu salib. Akan tetapi, dia senantiasa juga menunggu. Karena demikian, saudara dipertanyakan, saya dipertanyakan, apakah engkau mengasihi Kristus? Bahkan ketika itu pun di dalam perjanjian lama, di dalam Yesaya sudah dikatakan bahwa ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Artinya saudara-saudara, Kristus adalah yang suci, Kristus adalah yang kudus dan tidak berdosa, tetapi karena pemberontakanku, dia harus menderita seperti yang kita saksikan di film tadi. Puncaknya, dia mati. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak sampai demikian, stop sampai mati. Tetapi
nanti kita juga akan memperingatinya. Dia bangkit. Bapak Ibu, ketika dia bangkit, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita tahu. Dia bangkit, seringkali orang mengatakan dibangkitkannya itu oleh setan dan oleh yang tidak tahu. Artinya gelap. Bahkan banyak media-media sosial yang mengatakan kebangkitannya itu adalah misteri sampai hari ini. Tetapi Alkitab menyatakan kepada kita, semuanya itu dirancang dan direncanakan oleh Allah Bapa. Sudah digariskan di dalam perjanjian lama, lalu kemudian tertuang di dalam perjanjian baru. Di ayat 15 tadi kita baca, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Yesus menyebut Simon. Simon itu adalah nama lama daripada Petrus. Mengingatkan Petrus di masa-masa lamanya. Masa lalunya seperti apa, Yesus tahu. Lalu pertanyaan ini juga mengarah langsung ke hati Petrus. Karena apa? Petrus ini seorang pemberani, seorang yang emosinya menggebu-gebu. Ketika ada seseorang yang ingin menangkap Yesus ketika itu, tidak perlu khawatir. Biasanya Petrus itu selalu yang paling terdepan. Akan tetapi saudara-saudara, penting kita ingat bahwa ini merupakan kesombongan daripada Petrus. Petrus merasa dia bisa membela gurunya. Di dalam peristiwa berikutnya, ternyata Petrus juga lemah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan kepada Petrus itu juga ditujukan kepada kita semua, bahwa apakah engkau mengasihi aku? Ketika itu Petrus ditanya dan dijawab juga dengan tegas bahwa dia mengasihi Tuhan itu lebih, ada kata lebih. Artinya Petrus selalu membandingkan itu dengan murid-murid yang lain, bahwa dia lebih daripada mereka. Dan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, Jumat Agung seperti ini tidak berhenti hanya pada pengampunan, seperti Petrus tadi. Tetapi Jumat Agung seperti ini juga harus melahirkan panggilan. Kita bisa lihat di ayat 16, Yesus bertanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu mengapa Yesus bertanya lagi seperti itu? Toh di ayat 15 tadi jelas dijawab, aku mengasihi lebih daripada mereka. Karena Yesus ingin Petrus dimurnikan dari gaya-gaya yang sombong, dari gaya-gaya yang selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Dari patriotismenya, dia harus dipulihkan. Oleh karena itu, Yesus bertanya kembali kepada Petrus yang kedua kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Kasih Petrus dulu itu penuh dengan emosi. Kasih Petrus dulu itu penuh dengan janji besar. Kasih Petrus kepada Kristus itu dulunya tanpa kekuatan. Sekarang
Untuk pertanyaan yang kedua itu, Petrus tertusuk hatinya, merasa lemah. Lalu kemudian dia turun kesombongannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kasih yang sejati lahir bukan dari kekuatan manusia. Kasih yang sejati itu lahir dari Sang Pencipta, Sang Penyelamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Dan ketiga kalinya Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Yesus bertanya inilah mungkin untuk meyakinkan Yesus bahwa Petrus itu sudah berubah. Dia mengatakan, engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihimu. Artinya dia dari segi kesombongannya itu sudah bersandar kepada Tuhan. Bahwa engkau Tuhan Maha tahu apa yang ada dalam hatiku ini. Sehingga ketika itu Petrus berkata, "Tuhan, engkau tahu segalanya. Engkau tahu apa yang menjadi isi hatiku. Engkau tahu dan Tuhan tahu isi hati saudara dan isi hati saya." Inilah puncak pemulihan Bapak Ibu. Tidak ada yang dapat lagi dengan percaya diri yang luar biasa seperti Petrus itu. Kemudian tidak ada lagi yang bisa memegahkan diri tanpa Kristus. Karena memegahkan diri, percaya diri itu seharusnya dan sesungguh-sungguhnya hanya ada di dalam Kristus. Ibu Bapak, kalau tadi saya katakan kalau sudah ada pertobatan, ada panggilan, lalu kemudian ada misi atau penginjilan, sama dengan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Saudara dan saya ada di masa kini ini, hari ini. Lalu setelah mendengarkan khotbah ini, nats ini yang menyatakan bahwa apakah engkau mengasihi aku? Untuk masa depan kita harus ada respon. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salib bukan kemungkinan keselamatan. Saya ulangi, salib bukan kemungkinan keselamatan, tetapi kepastian keselamatan. Saudara dan saya tidak perlu ragu untuk mengikut Kristus. Meskipun banyak media sosial yang saat ini, ya, bahkan di antara kita sesama Kristen pun, ya, selalu memplesetkan ini, bahwa keselamatan itu dia katakan tanda tanya. Tetapi bagi pengikut Kristus, keselamatan itu adalah satu kepastian. Lalu ada satu teolog yang namanya Thomas Godwin mengatakan, hati Kristus tetap penuh kasih kepada umatnya, bahkan setelah kebangkitan, dan inti kehidupan orang percaya adalah kasih. Saudara-saudara, seringkali kalau mengenai kasih ini, kelihatannya kalau kita yang diam di Indonesia ini, hal-hal yang biasa, kasih, begitu ya. Bahkan mungkin di tengah-tengah hubungan kita di dunia yang lain, apakah di tempat pekerjaan, kata kasih itu bukan hal yang aneh, ya, sudah umum. Tetapi bagi orang Kristen sebetulnya, ya, kata kasih itu
itu melampaui segala-galanya. Kalau tadi di ayat 15 itu dikatakan, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Dia mengatakan, aku mengasihi lebih dari mereka. Artinya, kasih saudara dan kasih saya lebih daripada mereka itu, lebih daripada segalanya. Kalau ketika itu Petrus mengatakan lebih daripada mereka, itu anggapannya murid dengan murid-murid yang lain. Tetapi sesungguhnya di dalam teks aslinya, lebih daripada mereka itu maksudnya dari segala sesuatu apapun itu. Kalau saudara menjadi pejabat, lebih daripada itulah kasihmu. Kalau saudara menjadi pengajar, lebih daripada itulah kasihmu. Bahkan kalau saudara menjadi konglomerat pun, lebih daripada itu juga kasih. Jadi tidak ada yang bisa melawan kasih itu. Kasih itu melampaui segala-galanya. Itu kalau orang Kristen. Makanya saya katakan tadi, kalau ketika kita bergaul dengan teman-teman kita yang lain, seakan-akan kasih itu adalah hal-hal yang biasa. Saudara, apa yang menjadi hikmahnya buat kita dari nats ini? Yang pertama, saudara-saudara, kalau pertanyaan hari ini, apakah engkau aktif di gereja? Mungkin hal yang biasa. Lalu kemudian, apakah engkau tahu banyak firman? Saya kira juga hal yang biasa bagi sebagian orang ya, khususnya untuk orang-orang yang melayani. Tetapi kalau ditanyakan kepada kita, apakah engkau mengasihi Kristus? Baru mulai. Kira-kira seperti apa mengasihi Kristus ini? Jelas kita lihat dari perjalanan peristiwa salib itu, pengorbanan dia di masa lalu dan sampai dengan masa kini dia mengasihi, dan untuk yang akan datang pun tempat saudara dan saya sudah dipersiapkan. Itu berarti kasih Kristus tidak pernah berubah. Oleh karena itu saudara dan saya responnya mengasihi dia, jangan sampai berubah. Kemudian Bapak Ibu, kasih itu terlihat di mana? Ya, terlihat di pertobatan kita. Artinya di masa lalu menggunakan atau melakukan hal-hal yang tidak baik, di masa kini ya mestinya ya tidak melakukan itu. Ini namanya pertobatan. Tetapi seringkali juga berulang begitu ya. Oleh karena itu kita dituntut juga ketaatan. Kita harus taat dengan firman-Nya. Ketika saudara bertobat, saya bertobat, tentunya saudara harus taat dengan firman-Nya yang senantiasa mengingatkan kita agar kita tetap berada di dalam koridor yang menuju dan fokus kepada Kristus. Bagi kita para pelayan ya, di sini saya lihat masih muda-muda ya. Saya kira untuk saudara-saudara diminta juga dengan menjawab pertanyaan ini, apakah engkau mengasihi aku? Bukan apakah engkau yang paling terbaik melayani di tempat ini? Tidak. Apakah engkau yang punya kemampuan, punya talenta yang luar biasa di tempat ini? Tidak. Yang senantiasa ditanya kepada, apakah engkau mengasihi aku? Lalu ibu bapak, untuk para bapak ibu yang sudah berkeluarga, seringkali juga ini menjadi momok bagi kita. Ya, ibu bapak datang ke gereja, mendengarkan firman-Nya, terus juga tahu poin-poin yang akan dilakukan. Akan tetapi kita tidak
bisa atau tidak dapat melakukannya itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, ibu bapak mestinya sadar di masa lalu saudara sudah berbuat yang tidak baik di tengah-tengah keluarga. Di masa kini tentunya saudara harus punya kemajuan untuk bertobat, untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik itu. Kemudian kita juga melihat bahwa panggilan kita semua akan dimulai dari tengah-tengah keluarga. Lalu kemudian kita akan mulai di layer kedua itu atau lingkaran kedua itu mungkin saja di lingkungan kita atau di lingkungan pekerjaan kita. Lalu kemudian kita keluar ke dunia, dari Judea ke Yerusalem, baru ke ujung bumi. Rumah kita itulah yang menjadi pertama sekali menjadi tempat penggembalaan buat kita semua. Oleh karena itu, firman ini mengajak kita untuk senantiasa tetap hidup di dalam Tuhan dan tetap menggaungkan pertanyaan dan menjawab setiap harinya, apakah engkau mengasihi Kristus? Ketika engkau setiap melangkah teringat dengan pertanyaan ini, saudara dan saya pasti ada dalam koridor yang benar. Karena kita sama-sama melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus. Kasih Kristus itu lebih besar dari kegagalan kita. Seringkali orang selalu berpatokan pada masa lalunya. Dulu saya begini, dan tidak mungkin. Akan tetapi, hari ini saudaraku, kasih Kristus itu lebih besar dari peristiwa kegagalanmu, peristiwa kegagalan kita semua. Hari ini, Kristus hidup. Oleh karena itu, kita juga harus hidup. Hari ini, Kristus mengasihi, kita pun harusnya mengasihi. Hari ini Kristus juga masih tetap memelihara kita dan menggembalakan kita. Kita pun dituntut untuk memelihara sesama, juga menggembalakan sesama kita. Dan hari ini Kristus tetap memuliakan Bapanya. Saudara dan saya juga harus memuliakan Dia. Kiranya firman ini menjadi penguat bagi kita di dalam merayakan, memperingati Jumat Agung. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau senantiasa bersama dengan kami di dalam kehidupan ini. Kami tahu begitu banyak tantangan yang kami hadapi, tetapi Tuhan tetap beserta dengan kami tetap beserta dengan Tuhan. Engkau berkati gereja di tempat ini. Engkau berkati seluruh rangkaian pelayanan di tempat ini. Jadikan ini gereja menjadi tempat pemberitaan Injil. Jadikan gerejamu ini menjadi gereja yang memperdengarkan berita-berita kesukaan yang daripadamu. Sehingga kasih Kristus mengalir di tempat ini dan juga mengalir di sekitarnya. Engkaulah Tuhan yang mengingatkan kami agar kami senantiasa ingat bahwa kami mengasihi Engkau. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.